Nilam, seorang biduan dangdut kampung yang biasa-biasa saja, mendadak menjadi bintang setelah berobat ke seorang dukun tua di pelosok hutan. Ia diberi susuk pesona, tapi bukan dari emas atau berlian, melainkan dari rambut dan tulang rahang mayat perempuan yang mati terbakar karena cemburu. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Malam itu, suara dangdut menggema dari panggung kecil di halaman rumah Pak Lurah. Lampu-lampu warna-warni bergantian menyala redup, dan suara genset tua berderu keras di belakang panggung. Di tengah suasana ramai itu, Nilam berdiri di atas panggung dengan mikrofon murahan di tangan. Ia berusaha tersenyum, tapi matanya terlihat lelah. Keringat menetes dari pelipisnya, membasahi make up tipis yang mulai luntur. "Yang di depan jangan lupa goyang ya," serunya dengan nada semangat palsu. Beberapa penonton laki-laki mabuk tertawa sambil bersorak. Ada yang melempar uang 2000-an, ada juga yang cuma bersiul. Nilam menahan malu, tapi tetap menyanyi. Suaranya lumayan bagus, hanya saja tak ada yang benar-benar memperhatikan. Semua mata justru tertuju pada biduan lain, Siska, yang tampil setelahnya. Siska lebih berani, bajunya ketat, suaranya biasa saja, tapi setiap goyangan kecil langsung disambut sorak ramai. Setelah lagu terakhir selesai, Nilam turun panggung. Ia langsung duduk di kursi plastik belakang panggung sambil mengelap wajah. "Capek banget, Mas," katanya lirih pada Bimo yang sedang merapikan keyboard. Bimo menoleh dan tersenyum lembut. "Namanya juga kerja, Lam. Nggak apa-apa, yang penting kita masih dikasih rezeki." Nilam hanya mengangguk, tapi dalam hatinya ia kesal. Bayarannya malam itu cuma 150.000, padahal ia sudah nyanyi 3 lagu. Sementara Siska dapat 2 kali lipat hanya karena tampil di lagu penutup. "Kadang aku mikir, apa aku memang gak punya bakat ya?" gumamnya. Bimo menatap Nilam sebentar. "Kamu punya bakat, cuma orang-orang sini aja yang gak bisa ngeliat. Suara kamu bagus, Lam. Aku yakin suatu hari kamu bisa lebih terkenal dari mereka." Nilam tersenyum tipis, tapi matanya kosong. Ia sudah sering mendengar kalimat itu, tapi kenyataannya tetap sama. Panggung kecil, penonton mabuk, dan amplop tipis. Setelah selesai membereskan alat, mereka pulang naik motor bebek tua milik Bimo. Jalanan sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan hembusan angin malam. Di tengah perjalanan, Nilam memeluk pinggang Bimo dan berbisik, "Mas, kamu gak capek hidup kayak gini?" "Capek juga sih, tapi mau gimana lagi? Kita belum punya jalan lain." Nilam terdiam. Ia memandang ke arah langit yang gelap tanpa bintang. Di dalam hatinya, ia berjanji suatu hari ia akan keluar dari kehidupan seperti ini. Entah bagaimana caranya, tapi ia ingin terkenal. Keesokan paginya, Nilam duduk di teras rumah kontrakannya yang sempit. Di depannya ada segelas kopi hitam dan selembar amplop kecil berisi uang semalam. Ia menghitung uang itu pelan-pelan, lalu menghela napas panjang. "Pas buat bayar listrik, beli beras, udah habis," katanya sendiri. Ibunya, Bu Rasmi, keluar dari dalam rumah sambil membawa cucian. "Loh, Lam, semalam rame nggak acara hajatan itu?" "Lumayan rame, Bu. Tapi ya gitu, yang joget bukan karena suaraku, tapi karena Siska." Bu Rasmi tertawa kecil. "Haha, ya sabar, rezeki orang beda-beda, mungkin nanti giliranmu." Nilam hanya tersenyum, tapi dalam hatinya ia semakin merasa terpojok.
Usianya sudah lewat 25 dan ia belum juga punya nama di dunia hiburan. Sementara teman-temannya satu persatu mulai punya penghasilan tetap atau menikah dengan orang kaya. Siangnya, Nilam pergi ke salon kecil di pasar, bukan untuk potong rambut, tapi sekedar membantu Mbak Wati, pemilik salon yang juga kenalannya. Kadang Nilam dapat upah kecil dari membantu mencuci rambut pelanggan. Di sela-sela kerja, Mbak Wati sering menghiburnya. "Nilam, kamu cantik loh. Kalau mau, bisa banget jadi artis. Tapi harus berani tampil, jangan malu-malu." Nilam tersenyum kecut. "Udah berani, Mbak. Tapi ya tetap aja, yang punya tampang kayak aku mah jarang dilirik." Mbak Wati mendekat dan berbisik. "Aku pernah dengar ada orang tua di daerah hutan sebelah selatan desa ini. Katanya bisa bantu naikkan aura kecantikan. Banyak yang katanya berhasil setelah ke sana." Nilam menatapnya penasaran. "Beneran, Mbak? Katanya sih gitu, tapi aku juga belum pernah nyoba. Orang bilang dia dukun tua, tapi ampuh buat pesona." Ucapan itu terus terngiang di kepala Nilam sepanjang hari. Malamnya, Nilam dan Bimo tampil lagi di acara pernikahan. Tapi malam itu, Nilam tampil tanpa semangat. Ia nyanyi asal-asalan, suaranya serak karena kelelahan. Setelah turun panggung, salah satu penonton mabuk mendekatinya. Nilam, kamu gak semenarik dulu ya? Mukamu kok pucat gitu?" ejeknya sambil tertawa. Nilam menahan amarah, tapi air matanya hampir jatuh. Ia langsung bergegas pergi ke belakang panggung. Bimo yang melihat kejadian itu mengejar. "Lam, jangan dimasukin hati. Orang mabuk gak usah ditanggepin." "Semua orang ngomong gitu, Mas. Aku capek. Capek dibilang biasa aja. Capek dibilang gak punya pesona." Bimo diam. Ia tahu Nilam mulai frustrasi, tapi tak tahu harus berkata apa. "Kalau aja ada cara supaya aku bisa bikin semua orang lihat aku, cuma aku," ucap Nilam lirih. Bimo menghela napas. "Gak semua yang kita mau harus kita dapetin, Lam. Kadang yang terlalu kita kejar malah nyakitin." Namun Nilam tidak mendengarkan. Di matanya sudah ada tekad yang berbeda. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa bersinar apapun caranya. Beberapa hari kemudian, Nilam berangkat sendiri ke pasar untuk membeli baju panggung baru. Tapi langkahnya terhenti ketika seorang nenek tua memanggil dari pojok gang. "Dok, kamu Nilam ya? Biduan yang sering nyanyi di hajatan?" Nilam menatap heran. "Loh, kok Nek tahu?" Nenek itu tersenyum, memperlihatkan gigi yang sudah hitam. "Aku sering nonton kamu, tapi kasihan, auramu redup sekali. Kamu pingin naik daun kan?" Nilam menelan ludah. "Loh, kok Nek tahu?" "Orang kayak aku bisa lihat. Kalau mau, aku tahu tempat yang bisa bantu kamu." "Tempat apa, Nek?" "Rumahnya Mbah Rukiah di tengah hutan sebelah selatan desa ini. Tapi kamu harus siap, karena yang diminta bukan cuma niat." Nilam merinding, tapi rasa penasarannya lebih kuat dari rasa takut. Ia menatap nenek itu lekat-lekat, tapi begitu berkedip, nenek itu sudah tidak ada. Hanya bau kemenyan samar yang tersisa di udara. Sejak saat itu, pikiran Nilam tidak tenang. Ia terus terbayang kata-kata nenek itu. Malam-malamnya dilalui dengan gelisah. Ia mulai percaya bahwa mungkin memang ada cara gaib untuk mengubah nasibnya. Di sisi lain, Bimo mulai khawatir melihat perubahan Nilam yang makin pendiam. "Kamu kenapa sih, Lam? Akhir-akhir ini kayak bukan kamu?" tanya Bimo suatu malam. Nilam hanya tersenyum kecil. "Aku cuma pingin jadi lebih baik, Mas. Pingin nunjukin kalau aku juga bisa sukses." Bimo mengangguk,
tanpa tahu apa yang sebenarnya ada di pikiran kekasihnya itu. Malam semakin larut, dan di luar rumah angin bertiup kencang membawa suara aneh dari arah selatan, arah hutan yang disebut nenek tua itu. Nilam menatap ke jendela, matanya menantulkan cahaya lampu redup, dan dalam hatinya ia sudah membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selama-lamanya. Malam itu udara terasa berat dan lembab. Hujan baru saja berhenti, menyisakan genangan air di jalan tanah menuju rumah kontrakan Nilam. Di dalam kamar, Nilam duduk di depan cermin kecil, memandangi wajahnya sendiri. Di bawah mata, tampak kantung hitam, kulitnya kusam, dan bibirnya pucat. Ia mengelus pipinya pelan, lalu menghela napas panjang. Orang-orang bilang aku nggak punya aura. Mungkin memang iya, gumamnya lirih. Di luar kamar, Bimo sedang memperbaiki kabel mikrofon yang rusak. Ia bersiul kecil, lalu berseru, "Lam, besok ada job di acara hitanan. Cuma 2 lagu, tapi ya lumayan buat beli bensin." Nilam tidak menjawab. Ia masih memandangi bayangannya di cermin. Setelah beberapa menit, ia menutup cermin itu pelan, lalu berkata, "Mas, kalau ada orang yang bisa bantu bikin aku kelihatan menarik di panggung, kamu setuju nggak?" Bimo menoleh. "Maksudmu gimana?" "Ya, semacam bantu buka aura gitu." Bimo tertawa kecil. "Hehe, jangan aneh-aneh, Lam. Aura-aura gitu tuh palingan cuma tipu-tipu. Yang penting latihan dan percaya diri." "Tapi aku udah nyoba semua, Mas. Nyanyi, dandan, ganti baju panggung, tetap aja nggak ada yang perhatiin. Aku pengen banget bisa sukses." Nada suara Nilam mulai meninggi. Bimo hanya diam, tahu kalau pacarnya sedang dalam suasana hati yang buruk. "Udah, Lam, nanti juga waktunya datang sendiri," ujarnya menenangkan. Tapi di kepala Nilam, nama Mbah Rukiah terus teringyang-ingyang. Ia masih ingat kata-kata nenek tua yang menemuinya di pasar tempo hari. Katanya Mbah Rukiah bisa bantu siapapun yang ingin punya aura pesona luar biasa. 2 malam kemudian, Nilam tak bisa tidur. Ia mondar-mandir di kamar, sementara Bimo sudah lelap di kasur. Sekitar jam 11 malam, ia akhirnya memutuskan pergi diam-diam. Ia mengenakan jaket tipis, membawa senter kecil, dan menyalakan motor pelan-pelan agar tidak membangunkan siapapun. Jalanan menuju selatan desa sepi dan gelap. Tidak ada lampu jalan, hanya suara jangkrik dan kodok yang bersahutan. Setelah menempuh hampir setengah jam, ia melihat jalan tanah kecil yang menurun ke arah hutan. Itulah arah yang dimaksud nenek tua waktu itu. Rasa takut sempat muncul, tapi rasa penasaran lebih besar. Ia menyalakan senter dan berjalan kaki karena motor tidak bisa masuk lebih dalam. Semakin jauh, udara terasa aneh, seperti ada aroma bunga bercampur kemenyan. Suara anjing melaung terdengar jauh di kejauhan. Beberapa meter kemudian, ia melihat rumah kayu tua di tengah hutan. Dindingnya sudah lapuk, tapi di depan rumah tergantung lampu minyak yang masih menyala. Dari dalam, terdengar suara perempuan tua sedang melantunkan semacam doa. Nilam berdiri di depan pintu, ragu. Namun sebelum ia mengituk, suara dari dalam berkata, "Masuk aja, Nduk. Aku ondah nunggu." Nilam tertengun. Ia belum bicara apapun, tapi orang di dalam sudah tahu namanya. Dengan langkah gemetar, ia masuk ke rumah itu. Di dalam, ruangan penuh asap kemenyan. Di tengahnya, duduk seorang perempuan tua berambut putih panjang, mengenakan kain hitam lusuh. Matanya tajam, tapi tidak menyeramkan, malah seperti tahu segala hal. "Kamu Nilam, biduan yang sering nyanyi di acara desa kan?" tanya perempuan itu tanpa menoleh. "Iya, Mbah. Kok Mbah tahu?" Mbah Rukiah tersenyum samar. "Orang yang datang ke sini pasti punya keinginan. Aku tahu dari auramu. Kamu pengen terkenal, pengen disukai banyak orang." Nilam mengangguk pelan. "Iya, Mbah. Aku pengen banget bisa sukses, tapi kayaknya nggak ada yang ngeliat. Suara udah bagus, tapi selalu kalah sama yang lain. Aku pengen banget bisa sukses."
Nada suara Nilam mulai meninggi. Mbak Rukiah mengambil botol kecil dari meja kayu di depannya. Isinya cairan merah kental. Kalau cuma latihan hasilnya lama, tapi kalau kamu mau cepat, ada cara lain. Susu pesona. Nilam menelan ludah. Susu yang kayak ditanam di badan gitu, Mbah? Iya, tapi ini susu bukan biasa. Bukan dari emas atau perak. Ini dari rambut dan tulang rahang perempuan yang mati terbakar karena cemburu. Nilam mundur sedikit, wajahnya pucat. Serem banget, Mbah. Emang gak bahaya? Mbah Rukiah tertawa pelan. Setiap pesona besar selalu punya harga. Tapi kalau kamu kuat, kamu akan dapat lebih daripada sekedar wajah cantik. Orang-orang akan terpesona tiap kali kamu bernyanyi. Nilam terdiam lama. Dalam pikirannya, ia membayangkan dirinya tampil di panggung besar, disorot kamera, disoraki ribuan orang. Godaan itu terlalu kuat untuk ditolak. Aku harus ngelakuin apa, Mbah? Mbah Rukiah mengambil kalung kecil dengan bandul hitam dari dalam kotak kayu. Isinya sudah ada susuk pesona itu. Tapi kamu harus siap menanggung pantangan. Pantangan apa? Pertama, jangan pernah lepas kalung, Deni. Kedua, kalau nanti dalam mimpi ada yang datang minta darah, kamu jangan menolak. Kalau kamu menolak, pesonamu hilang dan arwah yang memberi pesona akan menagih dengan cara lain. Nila merasa bulu kuduknya berdiri. Maksudnya, arwah itu hidup di dalam kalung ini, Mbah. Mbah Rukiah menatap tajam. Dia bukan hidup, dia terikat. Tapi setiap pesona butuh sumber tenaga. Kamu akan paham nanti. Setelah itu, Mbah Rukiah memintanya duduk di depan cermin besar yang dikelilingi lilin. Ia mulai melafalkan mantra. Suaranya rendah tapi menggema di ruangan sempit. Dari asap kemenyan, muncul aroma daging terbakar yang menyengat. Nila menutup hidungnya, tapi Mbah Rukiah menahan tangannya. Jangan melawan, biarkan dia masuk. Dalam sekejap, bayangan wajah lain muncul di cermin. Wajah perempuan dengan kulit gosong, matanya hitam pekat, tersenyum miring ke arah Nilam. Nilam hampir mencerit, tapi suaranya tertahan. Tubuhnya kaku seperti disambar listrik. Beberapa detik kemudian, semua hilang. Asap menipis. Nilam sadar kembali dengan napas terengah-engah. Di lehernya kini sudah terpasang kalung hitam yang hangat seperti baru diambil dari bara api. Sudah selesai, kata Mbah Rukiah pelan. Mulai besok, setiap orang yang melihatmu akan merasa kagum. Tapi ingat, jangan lupa pantangannya. Nilam berdiri dengan kaki gemetar. Terima kasih, Mbah. Sebelum ia keluar rumah, Mbah Rukiah menambahkan, kalau suatu hari kalung itu terasa berat atau panas, jangan dilepas. Itu tandanya dia sedang bekerja. Nilam hanya mengangguk cepat, lalu berjalan keluar. Perjalanan pulang terasa berbeda. Hutan yang tadi gelap sekarang seperti berwarna aneh. Di setiap pohon, Nilam merasa ada yang memperhatikan. Sesampainya di motor, ia menyalakan mesin buru-buru dan melaju tanpa menoleh. Begitu sampai di rumah, Bimo sudah menunggunya di teras dengan wajah cemas. Dari mana, Jalam? Aku bangun kamu gak ada. Nilam gugup, tapi mencoba menutupi. Cuma jalan-jalan, Mas. Pengen nyari angin. Bimo mendengus. Jam 12 malam nyari angin. Kamu tuh kenapa sih? Aku cuma butuh waktu buat sendiri, Mas. Udahlah, aku capek. Bimo ingin bertanya lagi, tapi Nilam sudah masuk kamar dan mengunci pintu. Di depan cermin, ia memegang kalung hitam di lehernya. Entah kenapa wajahnya di cermin tampak sedikit berbeda. Lebih cerah, lebih hidup. Ia bersenyum kecil. Tapi ketika ia berbalik, sekilas ia melihat bayangan perempuan hitam gosong berdiri di sudut kamar, tersenyum dengan mata menyala merah. Nilam tertengun, lalu menutup mata. Ketika dibuka lagi, bayangan itu sudah hilang. Ia tidak tahu, malam itu adalah awal dari segalanya, awal dari pesona yang akan membuatnya bersinar sekaligus menghancurkannya. Pagi itu, Nilam terbangun dengan perasaan aneh. Tubuhnya terasa ringan, seperti tidak punya beban. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Entah kenapa, kulitnya tampak lebih halus dan cerah dari biasanya. Bekas jerawat kecil di pipinya hilang,
dan matanya terlihat berkilau. Ia sempat terdiam lama, lalu tersenyum kecil. Apa ini efek dari susuk itu? Gumamnya Klan. Di dapur, Bimo sedang menjerang air untuk kopi. Saat Nilam keluar dari kamar, Bimo menoleh dan spontan berhenti. "Loh, kamu kok kelihatan beda, Lam? Wajahmu cerah banget, kayak habis perawatan mahal." Nilam pura-pura tertawa. "Masa sih? Mungkin cuma karena tidur cukup." Bimo mengangguk, meski masih memperhatikan Nilam dengan heran. Ada sesuatu yang berbeda dari tatapan Nilam pagi itu, lebih tajam, lebih percaya diri. Beberapa hari kemudian, Nilam tampil di acara pernikahan besar di desa tetangga. Biasanya, penonton tidak terlalu peduli saat ia naik panggung, tapi kali ini suasana berubah. Begitu ia mulai bernyanyi, semua mata langsung tertuju padanya. Orang-orang terdiam, seolah tak bisa berpaling. Suara Nilam terdengar lebih nyaring, lembut, tapi punya gema aneh, seperti datang dari dua arah sekaligus. Setiap nada yang keluar membuat bulu kuduk merinding, tapi sekaligus membuat penonton terpaku. Bimo yang mengiringi di belakang juga merasakan hal aneh. Suara dia kok beda banget ya, pikirnya dalam hati. Tapi karena suasana ramai, ia memilih diam dan terus main keyboard. Selesai lagu pertama, tepuk tangan bergemuruh. Penonton laki-laki berebut maju, melempar uang saweran dengan semangat. Ibu-ibu yang biasanya sibuk mengobrol pun ikut menatap tanpa berkedip. Setelah turun panggung, beberapa orang panitia langsung menghampirinya. "Mbak Nilam, minggu depan tampil di acara bupati juga ya? Banyak yang minta." Nilam mengangguk cepat, senyumnya lebar. Ia nyaris tak percaya. Akhirnya, ia mulai diperhatikan. Sejak malam itu, tawaran manggung datang bertubi-tubi. Dari hajatan, acara kantor, sampai panggung kota kecil. Setiap kali tampil, suasana selalu sama. Penonton terdiam, lalu seolah tersihir saat Nilam bernyanyi. Banyak yang bilang wajahnya memancarkan cahaya aneh setiap kali sorotan lampu mengenainya. "Kayak ada sinar di kulitmu, Lam," kata salah satu penyanyi lain, Rani, saat mereka tampil bareng di sebuah acara. "Beneran deh, aku sampai nggak enak nyanyi setelah kamu." Nilam tertawa, tapi dalam hatinya merasa bangga. Semua mulai memuji dan itu yang ia inginkan selama ini. Tapi, malam setelah konser besar pertamanya di lapangan kecamatan, kejadian mengerikan terjadi. Selesai acara, saat semua kru sedang beres-beres, terdengar teriakan dari arah penonton. Seorang laki-laki paruh baya ditemukan tergeletak di tanah, wajahnya hitam gosong, seperti terbakar, tapi tubuhnya utuh. Matanya terbuka lebar menatap ke arah panggung tempat Nilam tadi berdiri. Orang-orang panik, polisi dipanggil, tapi tidak ada yang tahu penyebab kematiannya. Tidak ada api, tidak ada listrik terbuka, tidak ada bekas luka di sekitar. Hanya wajahnya yang hangus dan ekspresi ngeri di matanya. Nilam mendengar kabar itu dari panitia dan langsung pucat. "Ya Tuhan, masa iya karena aku?" bisiknya. Bimo menatapnya dengan heran. "Maksudmu apa, Lam? Emang ada hubungannya sama kamu?" "Nggak tahu, Mas. Cuma waktu aku nyanyi tadi, aku ngerasa aneh. Kayak ada hawa panas banget di sekitar panggung." Bimo menggeleng. "Mungkin cuma perasaanmu." Tapi malamnya, di kamar, Nilam tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah gosong penonton itu muncul lagi. Dalam mimpi, ia melihat perempuan hitam terbakar berdiri di belakang panggung sambil tertawa. Di tangannya ada kalung hitam yang sama seperti milik Nilam. "Ini harga kecil untuk kemuliaanmu," suara perempuan itu terdengar jelas di telinganya. Nilam terbangun dengan napas tersengal. Kalung di lehernya terasa panas, seperti menyala. Ia berlari ke kamar mandi, membasuh muka, tapi ketika melihat cermin, bayangan perempuan terbakar itu muncul lagi di belakangnya, tersenyum. Ia menjerit dan mundur, tapi bayangan itu langsung hilang. Keesokan harinya, kabar tentang kematian penonton itu menyebar cepat. Banyak yang bilang kejadian itu aneh, tapi tidak ada yang menuduh Nilam. Justru sebaliknya,
Semakin banyak yang penasaran dan ingin melihat penyanyi yang auranya luar biasa. "Lam, kamu jadi terkenal karena kasus itu," kata salah satu panitia. "Aneh, tapi orang malah makin pingin nonton kamu." Nilam tersenyum kanggung. Ia tidak tahu harus bangga atau takut. Sementara itu, Bimo mulai memperhatikan perubahan sikap Nilam. Ia jadi sering melamun, menatap cermin lama-lama, dan kadang bicara sendiri. Suatu malam, Bimo mencoba mengajaknya berbicara. "Lam, kamu akhir-akhir ini beda banget. Aku takut kamu kecapean atau kenapa gitu." Nilam menatapnya dengan mata kosong. "Aku cuma lagi mikir, Mas. Kadang orang baru bisa dihargai setelah ada yang korbanin sesuatu." Bimo mengerenyit. "Korbanin apa maksudmu?" Nilam tidak menjawab. Ia hanya mengelus kalung di lehernya sambil tersenyum samar. Beberapa minggu berlalu dan kejadian serupa terjadi lagi. Kali ini di acara besar di kota. Saat Nilam tampil, lampu sorot tiba-tiba berkedip-kedip, tapi suaranya tetap nyaring. Penonton terlihat seperti terhipnotis. Setelah lagu terakhir, salah satu penonton muda jatuh pingsan dan tidak bangun lagi. Wajahnya hangus seperti yang pertama. Pihak panitia panik, tapi lagi-lagi polisi tidak menemukan penyebab. Nilam mencoba menenangkan diri, tapi di dalam hatinya, ia tahu ini bukan kebetulan. Malam itu, ia menyalakan lilin di kamarnya dan mencoba menghubungi Mbah Rukiah lewat telepon lama yang dulu diberi dukun itu. Suaranya gemetar. "Mbah, kenapa setiap aku nyanyi ada orang yang mati?" Dari seberang, terdengar suara tawa kecil. "Itu bukan mati, Nduk. Itu persembahan. Setiap pesona butuh tenaga. Tanpa itu, aura pesonamu nggak akan bertahan." "Tapi mereka manusia, Mbah. Aku nggak mau ini terus terjadi. Kalau kamu menolak, semua yang kamu punya sekarang akan hilang. Kamu mau balik lagi nyanyi di hajatan kecil dengan upah recehan?" Nilam terdiam lama. Ia menggigit bibirnya. Aku cuma pengen semua ini berhenti. Kalau begitu, lepas kalungmu, tapi siap-siap kehilangan semuanya." Nilam menatap cermin di depannya. Kalung hitam itu tampak berkilau samar. Tangannya gemetar saat mencoba melepaskannya, tapi begitu disentuh, kulitnya langsung terasa berbakar. Ia menjerit dan mundur. Kalung itu tak bisa dilepas. Dari cermin, wajah perempuan terbakar itu muncul lagi, tertawa. "Kamu sudah milikku sekarang." Esok harinya, Nilam tetap tampil. Kali ini di acara televisi lokal. Ia mencoba menenangkan diri, tapi begitu lampu panggung menyala, cahaya aneh kembali muncul di wajahnya. Semua orang di studio terpaku. Suaranya begitu kuat, menggema di seluruh ruangan. Tapi, di antara penonton, seorang kru tiba-tiba jatuh tersungkur. Tubuhnya kejang, lalu diam dengan mata melotot. Saat itu juga, Nilam merasakan hawa panas di lehernya. Kalungnya membara seperti bara api. Ia tahu, arwah di dalam susuk itu sedang bekerja. Dan untuk pertama kalinya, Nilam sadar, setiap sorak penonton berarti ada nyawa yang hilang di balik tepuk tangan. Tapi ia tidak bisa berhenti. Ia sudah terlalu jauh. Sejak Nilam dipanggil manggung di acara televisi lokal, hidupnya berubah total. Ia yang dulu hanya dikenal di kampung, kini namanya sering disebut di mana-mana. Undangan datang hampir setiap hari. Dari pesta rakyat sampai acara pejabat daerah, semua ingin Nilam tampil. Poster wajahnya terpampang di warung kopi, di tiang listrik, bahkan di depan panggung dangdut kota. Setiap kali tampil, penonton selalu berdesakan. Mereka berebut naik ke panggung hanya untuk sekedar menyentuh tangannya atau memberi bunga plastik. Nilam kini punya manajer, penata rias, dan sopir pribadi. Ia tak lagi naik motor bebek tua bersama Bimo. Sekarang ia duduk di mobil sewaan yang berpendingin udara, dengan kaca gelap dan musik dangdut modern mengalun pelan di dalamnya. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai aneh. Nilam sering merasa ada yang mengikutinya. Saat sedang dirias, ia beberapa kali melihat bayangan seseorang di cermin. Bayangan itu bukan dirinya,
tapi sosok perempuan lain dengan wajah gosong, rambut gosong menempel di kulit kepala, dan mata merah seperti bara api. Perempuan itu tersenyum miring setiap kali Nilam menatapnya. Awalnya Nilam pikir itu cuma halusinasi karena kelelahan, tapi lama-kelamaan bayangan itu makin jelas. Pernah suatu malam setelah acara di kota Kediri, ia menatap cermin di kamar hotel. Wajahnya tampak biasa, tapi di belakangnya terlihat perempuan gosong itu sedang berdiri sambil tertawa kecil. Nilam menjerit dan menjatuhkan kaca rias. Saat Bimo datang dan menyalakan lampu, sosok itu sudah menghilang. "Lagi mimpi ya?" tanya Bimo khawatir. Nilam hanya menggeleng. Ia tak berani cerita. Ia tahu kalau sampai Bimo tahu kebenarannya pasti akan marah. Bimo sejak awal sudah melarangnya pergi ke Mbah Rukiah, tapi Nilam tetap melanggar. Sekarang ia harus menanggung akibatnya sendiri. Beberapa hari kemudian saat latihan di studio musik, Bimo mulai merasa ada yang tidak beres. Nilam terlihat sering melamun, matanya kosong, dan kulitnya dingin seperti orang yang tak punya darah. Kadang ia duduk di pojok ruangan sambil memegang kalungnya yang berbandul kecil. Kalung itu selalu ia pakai sejak pulang dari hutan. Bimo pernah mencoba menyentuhnya, tapi baru saja jari-jarinya mengenai bandul itu, Nilam langsung menjerit kesakitan dan mimisan hebat. "Jangan sentuh!" teriak Nilam sambil menutupi kalungnya. Bimo mundur, kaget dan bingung. "Kamu kenapa, Lam? Itu kan cuma kalung." Nilam tak menjawab. Ia hanya menatap Bimo dengan mata sayu, lalu pergi begitu saja meninggalkan studio. Malamnya, saat tidur, Nilam bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di tengah ruangan penuh asap kemenyan. Suara perempuan tertawa lirih di sekelilingnya. Dari dalam asap muncul sosok perempuan gosong yang dulu ia lihat di cermin. Wajahnya mengelupas, kulitnya hitam dan berasap, tapi matanya menatap tajam penuh dendam. Perempuan itu menari di antara asap, lalu mendekat sambil berkata dengan suara serak, "Sekarang giliran darah yang kau cintai." Nilam terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang dan kalung di lehernya terasa panas seperti bara. Ia memegangnya sambil menggigil, seolah ada sesuatu yang hidup di dalam kalung itu. Keesokan harinya, Bimo menemuinya di rumah kontrakan baru yang lebih besar. Ia membawa bunga mawar dan makanan kesukaan Nilam. Tapi begitu masuk, ia merasa suasana rumah itu aneh. Bau menyan tercium samar dari kamar Nilam. Ia memanggil-manggil tapi tak ada jawaban. Ketika ia membuka pintu kamar, Nilam sedang duduk di depan cermin menatap dirinya sendiri tanpa berkedip. "Nilam," panggil Bimo pelan. Perlahan Nilam menoleh. Matanya tampak kosong. "Bimo," suaranya serak, pelan sekali. "Kalau kamu sayang aku, jangan pernah ganggu kalung ini ya." Bimo mendekat, mencoba memegang tangannya. "Aku nggak ngerti, Lam. Kamu makin aneh akhir-akhir ini. Aku takut kehilangan kamu." Nilam tersenyum aneh. "Kalau aku hilang, jangan cari. Kalau aku mati, jangan tangisi." Bimo menatapnya lama. Ia tak paham maksudnya, tapi hatinya benar-benar tidak enak. Ia memutuskan malam itu juga untuk memanggil ustadz yang dulu pernah ia kenal dari kampung, sekedar minta air doa. Namun, sebelum sempat bertemu ustadz itu, Bimo mendapati sesuatu yang membuatnya gemetar. Di kamar Nilam, ia menemukan segelas air kental berwarna merah yang diletakkan di depan cermin. Di sampingnya ada foto dirinya sendiri dengan sehelai rambut Nilam di atasnya. Bimo langsung mendatangi Nilam. "Ini apa, Lam? Kamu ngapain begini?" Nilam kaget dan berusaha menutupi gelas itu. "Jangan sentuh!" teriak Nilam. Tapi Bimo keburu memukul meja hingga gelas itu tumpah. Air merah itu menetes ke lantai dan seketika lampu kamar berkedip. Angin dingin bertiup dari arah jendela, padahal jendelanya tertutup rapat. Tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa lirih dari arah cermin. Nilam langsung menjerit dan berlari ke sudut ruangan sambil menutupi telinganya. Bimo memeluknya tapi tubuh Nilam seperti es. Ia gemetar hebat sambil berbisik, "Dia marah, dia datang." Cermin di depan mereka bergetar.
Bayangan perempuan terbakar muncul di dalamnya, menatap langsung ke arah Bimo. Mulutnya terbuka lebar seperti hendak berteriak, tapi yang keluar hanyalah suara nafas berat. Bimo langsung menarik Nilam keluar kamar. Mereka berlari keluar rumah. Begitu sampai di halaman, Nilam terjatuh dan memegangi lehernya. Kalung itu kini menyala merah menyilaukan. Ia berteriak kesakitan sambil menangis. Bimo panik. "Lepas kalungnya, Lam! Lepas!" "Aku nggak bisa!" teriak Nilam sambil mencakar lehernya sendiri. "Kalau dilepas, aku mati." Bimo tak tahu harus apa. Ia hanya bisa memeluk Nilam sambil menangis. Dari dalam rumah, cermin yang tadi mereka tinggalkan pecah dengan suara keras. Malam itu Nilam tertidur dengan tubuh lemah. Tapi di dalam tidurnya, ia kembali melihat perempuan terbakar itu mendekat. Kali ini sosok itu tak lagi menari, melainkan berdiri di depan wajahnya, menatap tajam. "Waktumu hampir habis, Nilam. Kau sudah mendapat cahaya dari nyawa orang lain. Sekarang, bayar dengan darah orang yang mencintaimu." Saat bangun keesokan paginya, Nilam menatap wajah Bimo yang masih tertidur di sampingnya. Wajah laki-laki itu tampak damai, polos dan penuh kasih. Tapi di mata Nilam ada sesuatu yang berubah. Sebuah rasa takut bercampur keputusasaan. Ia tahu sebentar lagi susuk itu akan menagih bayarannya. Dan yang harus dia serahkan adalah Bimo. Malam itu, angin di luar hotel berhembus kencang. Tirai jendela kamar Nilam bergoyang meski jendelanya tertutup rapat. Ia baru saja selesai tampil di sebuah acara besar dan duduk sendirian di tepi ranjang. Di meja, tergeletak bunga dan hadiah dari penggemar. Tapi semua itu tak lagi membuatnya bahagia. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan keringat dingin membasahi lehernya. Kalung di lehernya kini tampak semakin gelap. Tapi kadang berkilau merah seperti bara api. Bimo sudah tidur di sofa kamar, kelelahan setelah seharian menemani. Namun, Nilam tidak bisa tidur. Tubuhnya terasa panas dari dalam, seperti ada api yang merayap di bawah kulit. Setiap kali ia mencoba menutup mata, suara bisikan lirih terdengar di telinganya. Sudah waktunya bayar dengan darahnya. Nila menutup telinganya dengan kedua tangan. "Pergi, aku nggak mau," teriaknya pelan. Tiba-tiba lampu kamar berkedip, lalu padam. Hanya cahaya redup dari luar jendela yang menerobos masuk. Dari arah pintu kamar mandi, terdengar suara langkah kaki pelan. Nila menatap ke sana, tubuhnya gemetar. Pintu kamar mandi terbuka sedikit, dan dari celah itu keluar asap putih tebal. Dalam asap itu muncul sosok Mbah Rukiah, mengenakan kain lusuh dan wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Matanya merah menyala dan senyumnya dingin. "Nilam," suara Mbah Rukiah serak seperti orang habis batuk darah. "Susukmu sudah kenyang jiwa penonton. Sekarang waktunya bayar yang terakhir." Nila menelan ludah, mundur ke dinding. "Aku nggak mau. Aku udah kasih banyak. Aku nggak mau kehilangan siapapun lagi." Dukun tua itu menyenyum sinis. "Karena dia yang paling tulus mencintaimu, darahnya yang bersih akan membuat pesonamu ababi. Kau ingin tetap bersinar, bukan?" Tiba-tiba kalung di leher Nilam terasa sangat panas, seperti menempelkan besi ke kulit. Ia berteriak kesakitan, mencoba melepasnya tapi jari-jarinya langsung melepuh begitu menyentuh rantainya. Bau daging terbakar tercium. Nilam menangis dan menjatuhkan diri ke lantai. Mbah Rukiah mendekat, menyentuh pipinya dengan jari-jari kurus. "Kau sudah jadi bagian dari perjanjian itu, Nak. Tak ada jalan kembali." Saat itu juga pintu kamar terbuka. Bimo terbangun karena mendengar teriakan Nilam. Ia melihat asap memenuhi ruangan dan sosok Mbah Rukiah berdiri di depan Nilam. Tanpa pikir panjang, Bimo langsung menarik Nilam dan berteriak, "Pergi dari sini!" Tapi saat Bimo hendak mendekat, Mbah Rukiah melotot. Seketika tubuh Bimo terpental ke dinding. Ia jatuh dan batuk darah. "Kau penghalang!" Suara Mbah Rukiah menggema seperti dari dua arah sekaligus. Nilam berlari ke arah Bimo, memeluknya sambil menangis. "Jangan ganggu dia, ambil aku aja, Mbah." Tapi dukun tua itu hanya tertawa. "Bukan aku yang minta, susuk itu yang nagih."
Tiba-tiba kalung di leher Nilam menyala terang, dan dari dalamnya keluar kabut hitam yang menggumpal membentuk sosok perempuan hangus. Wajahnya gosong, matanya merah, rambutnya berasap. Ia berjalan ke arah Nilam dan berbisik pelan. "Janji harus ditepati." Tubuh Nilam kembali panas. Ia berteriak sambil memegangi lehernya. Bimo yang masih terbuyung-huyung berusaha menarik kalung itu. Tapi begitu tangannya menyentuh rantai, langsung ruangan berguncang. Lampu meledak satu persatu, televisi menyala sendiri menampilkan bayangan api, dan kaca jendela bergetar keras. Bimo tak peduli, ia terus menarik kalung itu sambil berteriak, "Lepas, Lam! Lepas! Ini sumbernya!" Nilam menangis sambil berteriak, "Aku nggak bisa! Tolong aku, Bim!" Tiba-tiba dari luar pintu terdengar suara orang mengaji. Bimo menoleh, ternyata ustadz yang ia panggil dari kampung datang malam itu juga. Lelaki tua berjubah putih itu melangkah masuk sambil membawa botol air doa. Begitu melihat kondisi kamar, ustadz itu langsung membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara keras. "Bismillahirrahmanirrahim. Keluar kalian semua makhluk kafir yang mengganggu anak Adam." Mbah Rukiah menjerit. Wajahnya berubah menjadi hitam pekat dan tubuhnya berlahan meleleh seperti lilin bertamar. Sosok perempuan gosong di belakang Nilam menjerit amarah, lalu berusaha menyerang ustadz. Tapi setiap kali doa dilantunkan, tubuh makhluk itu seperti terbakar dari dalam. Nilam tergeletak di lantai, tubuhnya panas luar biasa, kalung di lehernya berasap, rantainya mulai meleleh tapi tak lepas. Ia menjerit kesakitan, kulitnya melepuh di bagian dada dan leher. Bimo memeluknya sambil menangis. "Tahan, Lam, sedikit lagi." Namun setiap ayat dibacakan, ruangan makin kacau. Semua lampu padam, suara benda pecah terdengar di mana-mana, dan dari arah langit-langit muncul darah menetes seperti hujan. Nilam berteriak keras, tubuhnya kejang lalu tiba-tiba matanya berubah merah. Suara perempuan terbakar keluar dari mulutnya. "Dia milikku, darah laki-laki itu milikku." Ustadz terus membaca doa tapi tiba-tiba semua ayat terhenti karena suara raungan keras memenuhi ruangan. Angin berputar seperti pusaran, menarik benda-benda di sekitar. Nilam terangkat ke udara, berputar di tengah ruangan dengan mata kosong. Kalungnya memancarkan cahaya merah menyilaukan. Bimo nekat berdiri di bawahnya, berusaha menarik tubuh Nilam. "Kamu nggak sendiri, aku di sini." Namun ucapan itu justru membuat sosok perempuan gosong semakin marah. Ia muncul lagi dari balik asap, menjerit kencang lalu melesat ke arah Bimo. Ustadz sempat memercikan air doa, tapi sebagian tubuh arwah itu menembus ke dada Bimo. Lelaki itu langsung terjatuh memegangi dadanya yang berdarah. Nilam menjerit histeris, "Bimo!" Ia memaksa melepas kalungnya lagi tapi rantainya justru menancap ke kulitnya makin dalam. Ustadz mendekat, memercikan air doa ke leher Nilam. Saat tetesan air mengenai kalung, cahaya merahnya padam seketika. Nilam jatuh ke lantai, tubuhnya menggigil hebat. Ustadz terus melantunkan doa sampai udara di kamar kembali tenang, asap hitam menghilang, Mbah Rukiah lenyap tanpa jejak, dan suara jeritan berhenti. Tapi Bimo tergeletak di lantai, tak bergerak. Nilam merangkak ke arahnya menepuk pipinya pelan. "Bim, bangun Bim, jangan tinggalin aku." Ustadz hanya bisa diam, menatap dengan wajah sedih. "Dia sudah menebus dosamu, Nak. Susuk itu sudah ditarik tapi dengan harga nyawanya." Nilam menatap tubuh Bimo yang kaku, matanya berlinang air mata. Kalung di lehernya kini benar-benar hilang, hanya meninggalkan bekas luka bakar berbentuk lingkaran. Ia menjerit, memeluk tubuh kekasihnya erat-erat, sementara suara azan subuh mulai terdengar dari kejauhan. Malam itu, pesona Nilam memang tidak hilang. Tapi di balik setiap senyum yang ia tunjukkan setelah kejadian itu, ada luka yang tidak pernah sembuh. Karena untuk mempertahankan cahaya panggung, ia telah kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Stasiun televisi nasional menayangkan acara besar bertajuk Dangdut Nusantara malam ini, dan Nilam menjadi bintang utama. Spanduk besar bergambar dirinya terpajang di depan gedung megah itu. Wajahnya terpampang dengan senyum lebar dan tatapan penuh percaya diri. Tapi di balik riasan tebal dan gaun berkilau, Nilam merasa ketakutan. Di ruang rias belakang panggung, ia duduk sendirian menatap cermin. Beberapa kru sibuk mondar-mandir, tapi suara mereka seolah jauh. Di telinganya hanya terdengar bisikan pelan yang semakin sering muncul sejak kejadian malam itu. "Nyanyikan lagumu untukku, darahnya sudah kau berikan, tapi aku belum kenyang." Nilam menutup telinganya sambil memejamkan mata. "Diam, aku sudah kehilangan dia, apalagi yang kamu mau?" katanya gemetar.
Tapi suara itu malah tertawa, seperti dari dalam dadanya sendiri. Makeup artis yang meriasnya menatap heran. "Mbak Nilam gak apa-apa? Mukanya pucat banget. Perlu air?" Nilam hanya menggeleng pelan. "Aku cuma capek." Ia menatap bayangannya di cermin. Dan lagi-lagi, sosok perempuan gosong muncul di belakangnya. Rambutnya berasap, kulitnya melepuh, matanya menatap tajam. Tapi kali ini sosok itu tersenyum lebar, lalu berbisik lirih dari pantulan cermin. "Sekarang giliranmu bersinar untuk yang terakhir kali." Nila memejamkan mata, berharap itu hanya halusinasi. Tapi begitu membuka mata lagi, sosok itu sudah lenyap. Panggung utama tampak megah dengan lampu warna-warni dan layar LED raksasa. Ribuan penonton memenuhi studio, sementara jutaan orang menonton dari rumah. Suara pembawa acara bergema di seluruh ruangan, memanggil nama Nilam dengan penuh semangat. "Dan inilah biduan fenomenal kita malam ini, Nilam!" Sorak-sorai penonton menggema. Lampu sorot menyorot panggung, dan Nilam melangkah pelan ke depan. Gaunnya berkilau seperti air raksa, namun langkahnya terasa berat. Setiap kaki yang ia gerakkan seolah menyeret beban tak terlihat. Musik dangdut mengalun. Lagu pertama adalah lagu yang dulu sering ia nyanyikan bersama Bimo di kampung. Begitu suara musik masuk, seluruh ruangan langsung riuh. Tapi Nilam malah gemetar. Genggaman mic di tangannya kaku. Ia mencoba bernyanyi, tapi suaranya terdengar serak di awal. Penonton mulai tenang, menatapnya. Lalu perlahan suaranya berubah. Lebih nyaring, lebih dalam, dan menggema seperti datang dari dua arah. Lampu panggung tiba-tiba berkedip, lalu memantulkan cahaya aneh ke wajah Nilam. Sorotan lampu itu seperti api yang menari di kulitnya. Riasan di pipinya mulai luntur, memperlihatkan kulit merah seperti terbakar. Penata lampu di ruang kontrol panik, mencoba menurunkan intensitas cahaya, tapi sistem tiba-tiba macet. Semua lampu justru menyorot ke arah Nilam. Nilam tetap bernyanyi, tapi air matanya jatuh. Suaranya bercampur tangis. Dalam hatinya, ia melihat bayangan Bimo tersenyum di antara penonton. Ia tahu itu tidak mungkin, tapi wajah itu begitu nyata. "Bim," lirihnya di sela lirik lagu. Saat lagu memasuki bagian ref, suhu di panggung meningkat. Beberapa penonton merasa panas, bahkan ada yang mulai berdiri ketakutan karena lampu di atas kepala mereka bergetar. Tiba-tiba dari arah belakang panggung, seseorang menerobos penjaga dan berlari ke atas. Itu benar-benar Bimo, dengan wajah pucat, mengenakan pakaian hitam yang basah oleh keringat. Semua orang di belakang panggung terkejut. "Bimo?" Nilam tertegun. Lelaki itu langsung memeluk Nilam erat-erat di depan ribuan penonton. "Sudah cukup, Lam, berhenti, lepaskan semuanya." Penonton mulai bersorak bingung mengira itu bagian dari pertunjukan. Tapi wajah Nilam berubah ketakutan. "Kamu gak seharusnya di sini, kamu sudah..." Sebelum ia sempat melanjutkan, tubuhnya menegang, matanya membulat, pupilnya mengecil, dan dari bibirnya keluar suara lain. Bukan suara manusia, tapi suara berat dan dalam. "Dia milikku, jangan ganggu aku." Bimo memundurkan diri, menatap Nilam ngeri. "Ya Allah, Lam." Nilam menjerit, kedua tangannya mencakar wajahnya sendiri. Dari balik gaun, kilatan merah muncul di lehernya. Bekas kalung susuk itu bersinar lagi, padahal sudah hilang. Lampu panggung berputar cepat, menghasilkan cahaya seperti pusaran api. Penonton menjerit histeris. Kru coba mematikan sistem listrik, tapi tombol utama tidak berfungsi. Di layar televisi nasional, kamera tetap menyorot Nilam yang sedang menggeliat di atas panggung. Tapi di siaran langsung, yang terlihat hanyalah efek lampu dan asap panggung, seolah pertunjukan dramatis sedang berlangsung. Di dunia nyata, darah mulai menetes dari ujung jari Nilam. Ia berteriak keras, tapi suaranya seperti dua orang berbicara bersamaan. Satu miliknya, satu milik arwah perempuan terbakar. "Darahnya, berikan darahnya." Bimo mencoba memegang tangannya. "Nilam, sadar, ini aku. Aku gak akan ninggalin kamu lagi." Tapi tubuh Nilam menggeliat hebat, matanya menatap kosong ke arah Bimo. Di meja properti dekat panggung, ada gelas pecah yang tadi jatuh saat kru panik. Pecahan gelas itu tiba-tiba bergerak sendiri, melayang pelan ke tangan Nilam seperti ditarik kekuatan gaib. "Lam, jangan!"
teriak Bimo. Namun terlambat. Dalam sekejap, tangan Nilam bergerak cepat menusukkan pecahan gelas itu ke dada Bimo. Suara tangisan penonton berubah jadi jeritan panik. Darah mencurat ke lantai panggung. Bimo terjatuh sambil menatap Nilam dengan mata lemah. "Aku, maafin kamu," katanya sebelum tubuhnya terkulai lemas. Nilam menatap pecahan gelas di tangannya, gemetar. Darah Bimo menetes ke lantai, menyebar membentuk lingkaran. Ia menjerit histeris dan terjatuh berlutut di samping tubuh kekasihnya. Tapi pada saat yang sama, seluruh lampu studio padam total. Di layar televisi, yang terlihat hanyalah cahaya merah samar di tengah kegelapan. Lalu visual kembali jernih. Para penonton di rumah mengira itu efek panggung. Mereka tetap bertepuk tangan tanpa tahu bahwa di balik layar, para kru dan penonton di studio sudah berhamburan keluar ketakutan. Ketika listrik akhirnya kembali menyala, Nilam masih di panggung memeluk tubuh Bimo yang sudah tak bernyawa. Di sekelilingnya lantai panggung terbakar gosong membentuk simbol aneh. Kamera televisi menyorot wajahnya yang penuh darah. Senyumnya samar, tapi matanya kosong. Petugas keamanan naik ke panggung mencoba menariknya, tapi tubuh Nilam terasa panas seperti bara. Dari lehernya keluar asap tipis berbau daging terbakar. Ia menatap ke arah kamera yang masih menyala dan berkata dengan suara pelan tapi jelas, "Kalian mau jadi terkenal? Siap bayar harganya?" Setelah itu tubuhnya roboh ke samping, menimpa jasad Bimo. Musik berhenti. Seluruh studio sunyi. Keesokan paginya berita di mana-mana menayangkan potongan video konser itu. Di layar televisi, masyarakat hanya melihat pertunjukan megah dengan cahaya dramatis tanpa tahu darah yang mengalir di balik lagu dangdut itu nyata adanya. Sementara di ruang siaran televisi, rekaman mentah dari kamera utama ditemukan rusak. Namun satu potongan video masih utuh, menampilkan detik-detik ketika sosok perempuan hangus muncul di belakang Nilam, tersenyum lebar dan menghilang sesaat sebelum kamera padam. Namun, satu potongan video masih utuh, menampilkan detik-detik ketika sosok perempuan hangus muncul di belakang Nilam, tersenyum lebar dan menghilang sesaat sebelum kamera padam. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Namun bagi semua kru yang menyaksikan langsung, mereka sepakat satu hal. Konser nasional itu bukan sekedar acara musik, melainkan malam ketika seorang biduan menyerahkan jiwanya sepenuhnya pada kekuatan yang tidak seharusnya disentuh manusia. Studio TV malam itu berubah jadi neraka. Api menjalar dari panggung ke peralatan listrik, lalu ke tirai besar di belakang. Suara teriakan kru bercampur dengan bunyi besi meleleh dan kaca pecah. Orang-orang berlarian, berebut jalan keluar. Di tengah kekacauan itu, Nilam masih tergeletak di panggung, memeluk tubuh Bimo yang sudah tak bernyawa. Api menjilat ke arah mereka. Gaun Nilam mulai terbakar di bagian bawah, tapi anehnya tubuhnya tidak langsung hangus. Di lehernya, kalung susuk menyala merah terang, seperti bara hidup yang berdenyut. Seolah benda itu melindunginya dari kobaran api, tapi di saat yang sama, justru menyiksa dari dalam. Seorang kru yang berhasil kembali masuk karena mencari kamera mahal, melihat pemandangan itu. Nilam duduk di tengah api, matanya terbuka tapi kosong. Dari mulutnya keluar bisikan pelan yang tak bisa dimengerti. Kru itu menjerit ketakutan dan lari terbirit-birit meninggalkan semua barang. Beberapa menit kemudian, tim pemadam datang. Api sudah membakar hampir seluruh bagian studio. Setelah semuanya padam, mereka menemukan dua tubuh di tengah panggung. Satu laki-laki dengan luka di dada, satu perempuan tergeletak dengan kalung merah yang masih berkilat samar. Nilam masih hidup, tapi tidak sadarkan diri. Tubuhnya dibawa ke rumah sakit dalam keadaan penuh luka bakar ringan. Dokter yang memeriksa sempat heran. Luka di tubuhnya tidak sesuai dengan panas kebakaran di lokasi. Kulitnya seperti terbakar dari dalam, bukan dari luar. Saat Nilam siuman keesokan harinya, ia langsung menjerit ketakutan. "Bimo di mana? Aku harus lihat Bimo." Tapi dokter hanya bisa menenangkannya.
Polisi datang untuk meminta keterangan, tapi Nilam terus menunduk dan gemetar setiap kali melihat lampu ruangan menyala terang. Dalam berita nasional, kasus itu disebut kecelakaan listrik. Pihak stasiun TV menutup penyelidikan cepat-cepat. Mereka takut reputasi rusak. Tapi beberapa kru yang selamat memberi kesaksian berbeda. Mereka bersumpah melihat sosok perempuan gosong menari di atas panggung sebelum api membesar, dan Nilam menatapnya sambil tersenyum aneh. Salah satu kru, Pak Tony, bahkan keluar dari pekerjaannya setelah malam itu. Ia bilang, setiap kali tidur, ia mimpi melihat sosok perempuan itu menari di tengah api, membawa kalung yang sama. Dia manggil nama saya pelan, katanya, "Giliranmu nanti," ucapnya waktu diwawancarai wartawan lokal. Tak lama kemudian, Pak Tony pindah kota tanpa kabar. Sementara itu, Nilam menjalani perawatan selama beberapa minggu. Ia jarang bicara, hanya menatap kosong keluar jendela rumah sakit. Setiap kali perawat datang untuk memeriksa tekanan darah, matanya menatap kalung di lehernya. Kalung itu masih menempel dan tidak bisa dilepaskan, seolah menyatu dengan kulitnya. Beberapa kali dokter mencoba memotong rantainya, tapi setiap logam alat operasi mendekat, alat itu panas dan meleleh. Akhirnya mereka menyerah. Suatu malam, Nilam menghilang dari rumah sakit. CCTV terakhir menunjukkan ia berjalan keluar lewat lorong belakang tanpa alas kaki, hanya mengenakan gaun pasien. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Kabar itu membuat heboh. Wartawan mengejar-ngejar pihak rumah sakit, tapi semuanya bungkam. Di media sosial muncul berbagai teori. Ada yang bilang Nilam bunuh diri, ada juga yang percaya ia diambil makhluk halus yang dulu memberinya susuk. Beberapa bulan berlalu, dunia hiburan sempat geger lagi karena muncul penyanyi dangdut baru bernama Della Maharani. Ia mendadak viral lewat satu lagu yang langsung trending di berbagai platform. Suaranya hampir mirip Nilam, bahkan penampilannya pun serupa, dari gaya rambut, cara berpakaian, hingga tatapan matanya di kamera. Yang paling menarik perhatian penonton adalah kalung merah yang selalu ia pakai di setiap penampilan. Kalung itu persis seperti milik Nilam. Di sebuah acara talk show, pembawa acara sempat menyinggung hal itu. "Kalungnya unik ya, Mbak Della. Ada makna khusus?" Della tersenyum datar. "Cuma peninggalan orang yang berjasa buat saya. Katanya, selama saya pakai ini, rezeki dan karir saya nggak akan surut." Penonton tertawa dan bertepuk tangan, mengira itu hanya gaya bicara. Tapi beberapa orang yang mengenal Nilam merasa bulu kuduk mereka berdiri. Mereka tahu kalung itu bukan sembarang perhiasan. Malamnya, salah satu kru lama yang dulu kerja di konser Nilam menonton acara itu di rumah. Ia langsung kaget melihat kalung itu muncul lagi. Tangannya gemetar dan ia langsung mematikan TV. Tapi saat layar gelap, pantulan bayangan di kaca televisi menunjukkan sosok perempuan berambut gosong berdiri di belakangnya, tersenyum lebar. Keesokan harinya, kru itu ditemukan meninggal di rumah dengan kondisi gosong sebagian, padahal tidak ada tanda-tanda kebakaran. Polisi lagi-lagi menyebutnya sebagai kecelakaan listrik. Sementara Della terus naik daun. Ia tampil di berbagai kota, selalu dengan aura yang membuat penonton terpukau. Tapi di balik itu, ada hal aneh yang mulai dirasakan kru turnya. Setiap kali pertunjukan selesai, udara di belakang panggung terasa panas, meskipun AC menyala. Kadang ada bau kemenyan terbakar tanpa sumber jelas. Bahkan beberapa kali, di layar monitor rekaman konser, muncul siluet perempuan lain berdiri di belakang Della saat ia menyanyi. Padahal di panggung, ia tampil sendirian. Suatu hari, seorang penata rias baru nekat bertanya, "Mbak, boleh saya pegang kalungnya sebentar? Indah banget." Della menatapnya tajam, lalu tersenyum kaku. "Jangan. Kalau bukan milikmu bisa panas." Penata rias itu tertawa kecil, mengira hanya bercanda. Tapi saat tangannya tak sengaja menyentuh rantai kalung itu, kulitnya langsung melepuh seperti terbakar. Ia menjerit kesakitan. Della hanya memandangnya dengan wajah datar sebelum berbalik dan masuk ke ruang ganti.
Kabar itu tidak pernah masuk berita, tapi dari situ para kru mulai sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Beberapa di antara mereka memilih mengundurkan diri, tapi Della tidak berhenti tampil. Ia malah semakin sukses. Sampai akhirnya, 6 bulan setelah debutnya, ia dijadwalkan tampil di acara penghargaan nasional, tempat yang sama dengan tragedi Nilam dulu. Malam itu, semua lampu di gedung sudah disiapkan ulang, sistem kelistrikan diperbaharui, dan keamanan diperketat. Tapi begitu Della melangkah ke atas panggung, suhu ruangan turun drastis, lampu berkelip-kelip seperti mati hidup. Beberapa penonton merinding tanpa tahu kenapa. Della menatap ke arah kamera dengan senyum yang terasa janggal. Di lehernya, kalung merah itu bersinar terang. Saat musik dimulai, ia membuka mulut dan menyanyi dengan suara yang bukan miliknya. Suara itu lebih berat, serak dan penuh kemarahan. Di layar monitor ruang kontrol, para kru terdiam. Gambar yang terekam menunjukkan 2 wajah tumpang tindih, wajah Della dan wajah Nilam. Beberapa detik kemudian, monitor meledak, listrik padam, dan api kembali muncul di panggung, sama seperti malam tragedi dulu. Saat api padam, panggung hancur total. Tidak ada yang menemukan tubuh Della. Hanya tersisa kalung merah yang masih utuh di tengah abu hitam, menyala samar seperti bara yang belum padam. Sejak malam itu, setiap kali stasiun TV mencoba menyiarkan acara musik di gedung itu, sistem listrik selalu gagal. Kadang terdengar suara perempuan menyanyi pelan dari ruang kosong, diikuti aroma hambut terbakar. Dan orang-orang di dunia hiburan mulai percaya satu hal. Susuk itu tidak pernah hilang. Ia hanya berpindah pemilik, menunggu korban berikutnya yang berani memakai kalung merah itu demi ketenaran.